Di apartemennya, Arka terus memikirkan penawaran Cassandra. Apakah dia akan mengambil kesempatan ini atau tetap menolaknya? Tawaran yang diberikan Cassandra cukup menarik, tapi masalahnya Arka ragu apakah bisa melakukannya. Karena selama ini dia hanya bekerja di perusahaan ayahnya setelah lulus kuliah. Karena waktu itu Arjuna dan Kejora sempat menjalani program hamil dan mencoba untuk melakukan bayi tabung di luar negeri. Sehingga Arka yang diminta untuk menangani perusahaan sekaligus membantu menjaga Biantara. Tapi memang belum rezeki, karena setelah mencoba berbagai cara untuk bisa hamil lagi, Kejora tak juga hamil. Sehingga Arjuna yang tidak tega dengan sang istri membujuk Kejora untuk menghentikan upayanya ini. Lagi pula mereka sudah punya satu anak dan sudah berusaha. Hasilnya tetap Allah yang menentukan. Kalau mengambil kesempatan ini, tentu akan makan banyak waktu. Aku punya tanggung jawab di perusahaan yang gak bisa ditinggal atau ditangguhkan ke orang lain dalam waktu yang lama. Gumam Arka setelah menimbang-nimbang jawabannya sendiri. Arka mengusap wajahnya dengan kasar. Keputusannya untuk pindah ke sini adalah untuk mengurus perusahaan cabang. Jadi memang bukan waktunya untuk mengurangi hal itu. Setidaknya tidak di waktu seperti sekarang, di mana memang posisinya tidak memungkinkan untuk membagi waktu antara menjalankan kewajibannya sebagai salah satu penerus keluarga Meyer dan sesuatu yang sudah lama dicita-citakannya. Setelah bulat keputusannya yang dibuatnya, Arka meraih ponsel, hendak memberitahu Cassandra. Tapi sedetik kemudian dia urung melakukan itu. Mungkin besok aja, ini udah kemalaman. Ucap Arka ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 11.01 PM. Lalu dia mengambil jaket dan kunci mobil, berniat untuk pergi ke minimarket 24 jam tak jauh dari apartemennya. Saat ini sepertinya Arka memang butuh keluar untuk cari angin, sekaligus membeli persediaan minuman kaleng untuk mengisi kulkasnya. Ingin menelepon keluarganya di Indonesia pun di sana masih subuh, masih jam 5. Setelah mengemudikan mobilnya dan memarkirkan di depan minimarket, Arka segera turun. Lemari pendingin tentu jadi spot pertama yang dihampirinya ketika sampai. Barulah dia menyusuri rak untuk mencari barang lain yang dibutuhkan. Tapi ketika hendak ke kasir untuk membayar semua belanjaannya, Arka menyipitkan mata ketika dia melihat seseorang yang tampak tak asing sedang mengantri untuk membayar belanjaannya juga. Di depannya berdiri 2 orang, satu ibu-ibu parubaya dan satu lagi laki-laki remaja. Sebelum bergabung ke barisan, Arka memperhatikan perempuan berwajah oriental itu sekali lagi sambil mengingat-ingat. Perempuan berambut pendek yang mengenakan jaket parka warna coksu dan rok denim semata kaki itu. Ah iya, itu pelayan di kafe Cassandra yang pagi tadi menumpahkan sup ke kemejanya. Walaupun topi yang dikenakannya terlalu maju, sehingga menghalangi untuk melihat matanya, tapi karena Arka melihatnya dengan posisi menyamping, jadi dia bisa langsung mengenali siapa gadis itu. Dan sadar diperhatikan, gadis itu menoleh dan langsung menunduk saat tahu siapa yang sejak tadi memperhatikannya. Maaf, ucap gadis itu buru-buru sambil membungkukkan badan. Kenapa minta maaf? Tanya Arka bingung. Lebih bingung karena gadis itu mengucapkan bahasa Indonesia. Tidak seperti di kafe tadi yang bicara menggunakan bahasa Inggris. Karena masalah tadi pagi. Maaf sudah membuat baju Anda kotor, ucap gadis itu. Arka tertawa kecil sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nggak usah dipikirin. Lagi pula bajunya udah bersih habis dicuci pulang dari kafe tadi, jawabnya santai. Gadis itu mengangguk sekilas lalu diam, kembali berdiri menghadap depan. Dan saat tiba gilirannya untuk membayar, tiba-tiba dia menengok ke belakang. Anda duluan, ucapnya. Arka menatap ke tengah gadis itu yang hanya memegang sebotol air mineral dan sebuah pembalut, lalu menatap keranjang di tangannya dengan muatan cukup banyak. Gak usah, saya gak suka motong antrian, jawab Arka. Tapi, belanjaan kamu sedikit, jadi lebih cepat kelar. Akhirnya gadis itu mengalah. Padahal tadi dia menyuruh Arka untuk membayar duluan karena masih merasa tidak enak karena kecerobohannya tadi pagi. Selain itu, berkat Arka yang tak memperpanjang urusan, dia bisa selamat. Sehingga tidak ada hukuman atau potong gaji apalagi sampai dipecat. Tapi ketika selesai membayar, gadis itu tertegun saat melihat langit malam tiba-tiba menumpahkan hujan yang cukup deras. Membuatnya kebingungan sendiri bagaimana caranya bisa pulang. Apalagi dia sedang datang pulang sekarang.
Jadi agak tidak mungkin jika pulang sambil hujan-hujanan begini. Kamu belum pulang? Tanya Arga yang entah sejak kapan sudah keluar dari minimarket dan berdiri di belakangnya. Hah? Gadis itu menatap Arga sambil mundur selangkah, membuat jarak di antara keduanya. Arga lalu menatap hujan yang turun dengan derasnya sebelum kembali menatap gadis itu. Pulang naik apa? Tanyanya. Itu. Gadis itu menunjuk sepeda lipat yang terparkir di samping mobil Arga. Sepertinya hujan ini bakal lama. Kamu yakin akan menunggu di sini sampai hujan reda? Atau sebaiknya saya antar kamu? Nanti sepeda kamu biar dimasukkan ke dalam mobil, ucap Arga menawarkan diri. Tapi gadis itu menggeleng. Gak usah, terima kasih mister. Panggil Arga aja, potong Arga cepat. Terima kasih Mas Arga, tapi saya bisa pulang sendiri. Ulang gadis itu menolak tawaran Arga. Melihat gadis itu yang sejak tadi terus menunduk dan tampak menjaga jarak, Arga manggut-manggut. Dia tak mau memaksakan diri jika memang gadis itu tak mau. Lagi pula mereka memang orang asing. Dan tiba-tiba Arga menawarkan tumpangan hampir tengah malam begini. Dalam keadaan hujan deras pula. Jadi wajar saja jika gadis itu kelihatan waspada kepadanya. Baik, kalau begitu saya pulang duluan. Kamu hati-hati, ini udah malam. Pesan Arga sebelum berlari kecil menuju mobilnya. Tapi saat sedang mengemudikan mobil dan sudah setengah jalan menuju apartemennya, Arga baru teringat kalau dia lupa membeli tisu toilet. Sebenarnya masih ada 1 rol lagi, tapi lebih baik putar balik ke minimarket dan membelinya sekarang daripada dia kelupaan nanti. Akhirnya Arga putar balik menuju minimarket 24 jam tadi. Sayangnya sebelum mobilnya sampai di depan minimarket itu, mata Arga menyipit melihat pemandangan di depan sana. Buru-buru Arga melajukan mobilnya dan memarkirkan dengan serampangan. Setelah itu keluar dan... Buk! Arga langsung meninju salah satu berandalan yang sedang mengganggu pelayan kafe Cassandra. Dan buru-buru gadis itu berdiri di belakang Arga seolah meminta perlindungan. Tubuhnya tampak menggigil dan pakaiannya basah terguyur hujan. Siapa kamu berani ikut campur urusan kami? Tanya salah satu berandalan itu yang menatap Arga tajam. Saya kekasihnya. Dan jika kalian macam-macam, saya akan membuat kalian menyesal, jawab Arga lantang. Para berandalan itu hendak menyerang Arga, tapi ketika menyadari ada sebuah mobil polisi yang sedang melintas di sana, buru-buru mereka pergi. Kamu baik-baik aja? Tanya Arga cemas. Gadis itu mundur selangkah dan mengangguk dengan kedua tangan bersendekap di depan dada. Terima kasih, ucapnya dengan bibir yang gemetar karena dingin dan takut. Di sini bahaya, biar saya antar kamu pulang. Saya janji gak akan macam-macam. Akhirnya gadis itu mengangguk. Arga menyuruhnya untuk masuk lebih dulu ke mobil, selagi dia memasukkan sepeda lipat gadis itu ke bagasi. Baru kemudian dia menyusul masuk dan duduk di kursi kemudi. Di mana rumah kamu? Tanya Arga setelah melajukan mobilnya. Gadis itu lalu menyebutkan alamat tempat tinggalnya. Kamu baik-baik saja? Tanya Arga yang melirik sekilas pada gadis yang duduk di kursi sampingnya. Iya baik, jawabnya singkat. Arga, gadis itu menoleh ke arah Arga, bingung karena Arga menyebutkan namanya sendiri. Tanpa menoleh pada gadis itu, Arga bertanya, siapa namamu? Naila, kamu bisa bahasa Indonesia? Naila mengangguk, saya orang Indonesia. Arga sempat terkejut lalu mengangguk-ngangguk. Oh, pantas bahasa Indonesia kamu lebih lancar dari Cassandra. Tak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Naila memintanya berhenti ketika mereka tiba di sebuah gang yang hanya bisa dilewati 1 motor. Sampai di sini aja. Sekali lagi terima kasih, ucap Naila sebelum turun dari mobil. Tapi Arga menyusul turun sambil membawa payung. Pakai ini, saya ambil sepeda kamu dulu. Lalu Arga membuka bagasi dan menurunkan sepeda Naila. Dengan Naila yang memayungi lelaki itu. Setelah itu, Arga menuntun sepeda di tangannya ke rumah Naila yang letaknya di tengah-tengah gang. Maaf jadi merepotkan, Miss. Mas Arga, ucap Naila tak enak hati. Santai aja. Arga lalu mengedarkan pandangannya. Sedikit miris melihat keadaan rumah sewa Naila yang tampak begitu kecil juga rapuh. Kalau begitu saya permisi pulang, pamit Arga. Sekali lagi terima kasih ya Mas, teriak Naila yang hanya dibalas lambaian tangan oleh Arga yang sudah berjalan menuju keluar gang. Sementara di tempat lain,
Bu Marta melihat Bara yang tumben-tumbenan belum memakai jas. Padahal biasanya putranya itu sudah berpakaian lengkap sebelum duduk di meja makan untuk sarapan. "Kamu tidak kerja hari ini?" tanya Bu Marta. Bara menggeleng sambil menggenggam tangan Tasya yang duduk di sampingnya. Membuat Bu Marta jadi menatap curiga anak dan menantunya. Karena tidak biasa mereka mengumbar kemesraan begini. Sementara Tasya juga sama kagetnya dengan sang ibu mertua atas perlakuan tiba-tiba Bara yang terlalu manis. Sejak kemarin malam, setelah menyerahkan mahkotanya yang berharga untuk Bara, entah kenapa lelaki itu jadi terlihat berbeda. Sikap Bara jadi lebih hangat. Bahkan 2 pagi ini Bara juga yang membangunkan Tasya untuk sholat subuh berjamaah. Karena Tasya masih sangat mengantuk setelah lembur melayani suaminya. "Ada apa? Ada yang kalian sembunyikan dari ibu?" tanya Bu Marta curiga. Lalu seketika dia membulatkan matanya. "Atau jangan-jangan Tasya hamil? Kalian mau sampaikan kabar baik ini sama ibu?" tebaknya. Gelek. Tasya jadi salah tingkah. Baru juga Bara menanam benih 2 malam ini. Masa langsung jadi aja? Tidak mungkin secepat itu kan? "Kami masih proses, Bu," Bara yang menjawab. "Dan rencananya hari ini aku mau ajak ibu untuk pilih perawat yang bisa mengurus ibu selama aku pergi," lanjut Bara. Tasya yang mendengar itu langsung tersipu. Teringat kembali ajakan Bara untuk, "Kamu mau pergi kemana emangnya? Kamu tiap hari sibuk kerja terus, sekarang malah mau pergi. Apa kamu gak kasihan sama menantu ibu? Katanya lagi proses Bar, tapi kamu sibuk terus. Kalau begini, kapan kamu kasih ibu cucunya?" Bu Marta langsung nyerocos saking kesal dengan putranya yang makin hari makin sibuk. Tapi kekesalnya langsung redam saat Bara mengatakan, "Aku rencananya mau bulan madu dengan Tasya besok. Makanya aku siapin perawat untuk bantu ngerawat ibu selama kami pergi." "Tidak apa-apa kan, Bu?" Bu Marta langsung tersenyum lebar. Apanya yang tidak apa-apa? Kabar yang Bara sampaikan ini tentu saja adalah kabar baik. Membuatnya yakin kalau sekarang ia selangkah lebih dekat untuk bisa bertemu dengan cucunya. Tentu saja tidak apa-apa. Kalau perlu yang lama bulan madunya. Biar pas pulang tahu-tahu Tasya udah ngisi, jawab Bu Marta antusias. Sesuai dengan rencananya semalam untuk menyampaikan langsung kepada Cassandra bahwa dia tidak bisa menerima tawaran dari perempuan itu. Arka mengemudikan mobilnya menuju kafe milik Cassandra sebelum pergi ke perusahaan. Arka yakin kalau Cassandra pasti mengerti dengan keputusannya. "Arka?" tanya Cassandra yang kaget melihat kedatangan Arka. Karena lelaki itu memang tidak memberitahu lebih dulu kepadanya kalau akan datang ke sini. Untung saja pagi ini Cassandra ada di kafe, karena memang sempat melakukan pemeriksaan sebentar dengan bahan baku. "Apa aku mengganggu?" tanya Arka. Cassandra tersenyum dan menggeleng. "Sama sekali tidak. Ayo duduk." Arka menarik kursi yang ada di dekatnya dan duduk di susul Cassandra. "Nai, tolong buatkan minum untuk saya dan Arka," ucap Cassandra pada Naila, yang kebetulan baru saja menaruh pesanan pelanggan di meja yang berjarak 2 meja di belakangnya. "Kamu mau minum apa?" tanya Cassandra pada Arka. "Apa aja," jawab Arka singkat. "Bir?" Arka melotot dan langsung membuat Cassandra tertawa. "Buatkan 2 kopi aja, please," pinta Cassandra yang diangguki oleh Naila sebelum berlalu ke belakang. "Sorry, aku hanya bercanda," ucap Cassandra sambil tertawa. Tentu saja Cassandra tahu saat Arka bilang apa aja. Ya memang apa aja yang halal. Arka hanya geleng-geleng kepala tanpa mengatakan apapun. "Jadi kenapa kamu kesini pagi-pagi sekali? Kamu mau membahas soal tawaranku?" "Iya, aku mau membahas soal itu." "Jadi apa keputusanmu? Bersedia?" Arka menggeleng pelan, merasa tidak enak hati. "Maaf, aku rasa bukan hal bijak jika aku menerima tawaran itu. Aku tidak yakin bisa membagi waktu untuk mengurus perusahaan dan kafe barumu nanti. Jadi sekali lagi maaf, aku tidak bisa." Dan sesuai harapan, Cassandra mengangguk santai. "Tidak masalah, nanti aku akan meminta Samuel untuk menangani urusan ini," ucap Cassandra sambil tersenyum lebar.
Kamu sudah menemukan arsitek yang cocok tapi masih memintaku, yang tidak punya pengalaman apapun untuk menangani ini? Tanya Arka penasaran. Hahaha, Cassandra tertawa mendengar pertanyaan Arka. Aku tahu kamu punya sebuah rumah di Skotlandia yang kamu desain sendiri, dan aku sudah melihatnya. Menurutku itu sangat bagus. Arka membelalakkan mata. Tidak menyangka kalau Cassandra mengetahui tentang hal ini. Hanya itu saja, lagi pula itu untuk kutempati sendiri. Dan itu berbeda dengan mengerjakan proyek yang dipercayakan orang lain kepadaku. Tidak apa-apa, aku hanya mencobanya saja. Siapa tahu kamu bersedia. Lalu soal orang bernama Samuel itu, tanya Arka. Saat Cassandra hendak menjawab, Naila datang membawa 2 cangkir kopi untuk bos juga tamunya itu. Thanks, Nay, ucap Cassandra sambil tersenyum ramah. Naila balas tersenyum dan mengangguk. Tapi ketika Arka juga mengucapkan terima kasih, entah kenapa dia mendadak grogi ketika melihat lelaki itu. Apalagi penampilan Arka pagi ini cukup berbeda dengan yang dia lihat kemarin. Sekarang Arka memakai setelan jas yang membuat penampilannya berkali-kali lipat terlihat berkelas. Padahal kemarin saja ketika lelaki itu mengenakan kemeja dan celana bahan saja Arka sudah kelihatan tampan. Ah tidak, semalam pun juga sama. Mau mengenakan pakaian santai atau formal, Arka tetap saja terlihat tampan. Belum lagi sikapnya yang tampak menghormati perempuan, membuat Naila kagum dengan teman bosnya itu. Merasa sudah selesai dengan urusannya di meja itu, Naila langsung undur diri karena harus melanjutkan pekerjaannya. Tidak baik jika dia harus dekat-dekat dengan Arka yang entah bagaimana bisa membuat jantungnya jadi berdegup kencang. Gak boleh, Nay. Jangan menaruh perasaan sama laki-laki yang gak seharusnya. Simpan perasaanmu buat suamimu kelak. Hati Naila berusaha mengingatkan. Sementara Arka meminum kopinya sebelum kembali menanyakan soal Samuel. Itu... Cassandra menyeruput sedikit kopinya. Dia ayah anakku. Suamimu? Kamu sudah menikah? Ah tidak, dia bukan suamiku. Hanya ayah dari anakku. Arka mengangguk-ngangguk. Tak usah dijelaskan lebih lanjut, dia sudah paham dengan maksud ucapan Cassandra. 4 hari lalu dia pergi ke LA dan baru akan pulang 3 hari lagi. Jadi aku belum membahas ini dengannya. Dan kebetulan aku bertemu denganmu kemarin. Makanya aku berpikir untuk meminta bantuanmu. Cassandra menggedikkan bahunya lalu menyandarkan punggungnya di kursi. Tapi kalau kamu tidak bisa, ya mau bagaimana lagi? Aku mungkin akan membahas ini begitu dia pulang. Kalian tinggal bersama. Cassandra menggeleng. Tidak, aku tidak suka hal yang rumit. Tapi berbeda dengan anakku. Walau agak rumit membesarkan anak, yang ini pengecualian. Hahaha. Arka mengangguk. Membahas anak membuat dia merasa ada lubang di dadanya. Menikah dan punya anak, itu adalah salah satu impian Arka. Tapi, jangankan bisa punya anak, menemukan sosok yang bisa dijadikan istri saja belum. Saat memikirkan itu, entah kenapa mata Arka malah terpaku pada Naila yang sedang membawa baki berisi 2 cangkir kopi dan 3 gelas jus. Dengan cekatan perempuan itu membawa pesanan pelanggan dan menaruh cangkir juga gelas itu di atas meja. Lalu Naila kembali ke dapur untuk mengambil pesanan lain dan menaruhnya ke meja lain. Kenapa? Kamu suka Nay? Tebak Cassandra yang melihat Arka terus memperhatikan pelayannya itu. Mendengar itu, Arka langsung menatap Cassandra. Apa? Cassandra tersenyum jahil. Nah itu mahasiswa yang kerja paruh waktu di sini. Anaknya baik, bekerja keras, dan aku rasa dia cocok denganmu. Arka mengernyitkan kening. Tapi Cassandra memilih menatap Naila sebelum lelaki itu melayangkan penyangkalan. Walaupun dia tidak berhijab, tapi sembahyangnya rajin. Tiap masuk waktu sholat, dia akan izin ke ruang ganti sebentar untuk sembahyang. Mungkin jika sudah menjadi istrimu, tidak akan sulit juga untukmu membimbing dia jadi istri yang sesuai dengan harapanmu itu. Jelas Cassandra. Dan Cassandra mengambil ponsel di sakunya lalu mengotak-ngatik benda itu sebentar, sebelum menyodorkannya kepada Arka. Ini nomor Nay, jika memang kamu mau berkenalan dengannya. Tidak, terima kasih, tolak Arka cepat. Berkenalan dengan Nay, buat apa? Ah, bukan buat apa.
Tapi dia bingung kenapa harus berkenalan dengan perempuan yang jujur saja membuatnya jadi tertarik setelah mendengar penjelasan dari Cassandra. Sayangnya Arka tidak mau gegabah. Ini terlalu cepat. Mereka baru bertemu 3 kali. Dan Arka juga belum sembuh benar dari patah hatinya. Jadi bagaimana bisa dia sudah memikirkan untuk berkenalan dengan seorang perempuan. Apalagi Cassandra juga tadi membahas soal Naila yang mungkin cocok jadi istrinya. Astaga, memikirkan itu membuat jantung Arka jadi berdetak tak beraturan. Mendadak dia jadi grogi sendiri. Kamu belum punya calon istri kan? Tanya Cassandra. Belum. Oke, bagus. Lalu Cassandra mengangkat sebelah tangannya. Naila, dia memanggil Naila yang sedang membersihkan salah satu meja yang baru ditinggal pelanggan kafe. Ada apa, Miss? Tanya Naila yang buru-buru menghampiri bosnya. Ini Arka bilang ingin mengajak kamu kenalan. Ucap Cassandra sambil tersenyum lebar dan membuat Naila juga Arka sontak membelalakan mata bersamaan. Sementara itu, di tempat lain, Bara dan Tasya sudah siap-siap pergi ke bandara setelah mengantar Bu Marta untuk bertemu dengan perawat yang akan menjaganya selama anak dan menantunya ini pergi bulan madu. Dan perawat itu dipekerjakan oleh Bara mulai hari ini juga. Ibu mau oleh-oleh apa? Tanya Tasya. Ibu cuma mau oleh-oleh cucu, jawab Bu Marta to the point. Tasya memanyunkan bibirnya. Tapi kan pulang belum tentu langsung hamil, Bu. Jadi oleh-oleh yang pasti bisa dibawa aja ya. Tenang, Ibu bantu doa di sini. Kamu sama Bara sering-sering usaha saja di sana. Tasya menundukkan kepalanya malu. Tak usah disuruh, pasti mereka akan rajin usaha. Belum berangkat bulan madu juga mereka sering usaha. Sebenarnya bukan usaha untuk memberikan ibu mertuanya itu cucu juga. Tapi mereka melakukannya memang karena suka. Maklum namanya juga pengantin baru. Semoga bisa ya, Bu. Tapi kalau belum dikasih cepet, ibu nggak apa-apa kan? Tanya Tasya lagi. Bu Marta mengusap kepala menantunya itu dengan sayang. Ya nggak apa-apa, yang penting anak ibu dijaga. Diikat kalau pergi biar sampai sana benaran bulan madu. Gak mendadak sibuk bekerja. Ibu, Bara menatap ibunya yang senang sekali menyindirnya. Ya sudah, kalian berangkat sekarang biar gak ketinggalan pesawat. Tasya dan Bara pun pamit pada Bu Marta. Tapi sesampainya di bandara, Tasya langsung melongo. Apanya yang ketinggalan pesawat jika mereka perlu bulan madu dengan pesawat pribadi milik suaminya itu? Kamu kok panggil abang atau apalah, jangan hanya memanggil kamu-kamu pada saya, tapi memanggil dengan sebutan mesra kepada laki-laki lain, ucap Bara dengan tatapan dingin khasnya. Tasya mencepik mendengar protesan suaminya. Padahal dia mau tanya kenapa Bara tidak pernah cerita kalau punya pesawat pribadi seperti ini. Tapi mendengar ucapan Bara tadi mau tak mau Tasya tersenyum juga. Bang Bara cemburu ya? Tanya Tasya sambil terkikik geli. Siapa? Saya. Tidak, jawab Bara yang masih mode kaku. Malu mengakui kalau tebakan istrinya itu sangat benar. Betul nggak cemburu? Tentu. Ya udah, nanti sampai di Santorini aku mau cari bule aja buat diajak kencan. Toh aku yakin suamiku nggak akan cemburu aku mau jalan sama siapapun juga. Ucap Tasya santai. Bara memang mengajaknya pergi ke Santorini, salah satu pulau di Yunani, sebagai tempat untuk bulan madu mereka. Tapi anehnya sudah mau pergi bulan madu saja gengsi suaminya itu masih besar saja. Tapi pancingan Tasya bukannya membuat Bara langsung mengaku, malah kelihatan marah. Lelaki itu menatap Tasya tajam. Kalau sampai kamu berani, mau apa? Tantang Tasya sambil mengangkat dagunya. Bara langsung membungkam bibir Tasya dengan ciuman yang mendominasi. Membuat Tasya yang tidak siap langsung membelalakkan mata walaupun lama-kelamaan dia membalas juga. Tidak boleh, kamu itu milikku, tegas Bara setelah melepaskan pakutannya.